Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan diberi kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Di pagi hari ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara memanaskan mesin mobil, bagaimana cara menyalakan mobil ketika mobil kita itu jarang digunakan. Oke, langsung saja kita ke videonya ya. Saya sampaikan beberapa hal agar teman-teman bisa bermanfaat nanti ya. Tapi sebelumnya, sebelum menyaksikan videonya, tolong di like, share, dan subscribe dulu Tips Otomotif Channel. Oke teman-teman, kondisi mobil saya ini benar-benar ya, ini sudah 1 minggu lebih teman-teman, 1 minggu 8 hari ini tidak saya nyalakan sekali, tidak saya gunakan, tidak saya panasi mesinnya, dan tidak saya nyalakan mesinnya ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana tips langkah-langkahnya, caranya untuk menyalakan mesin mobil yang benar-benar jarang dipakai, seminggu tidak digunakan. Oke, langsung saja simak videonya berikut ini. Langkah yang pertama ya teman-teman, teman-teman perlu ketahui nih, ketika mobil tidak saya gunakan itu, sebelum saya tinggalkan kemarin itu, ini handrem saya bebaskan ya, tapi roda diganjal ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, roda belakang saya ganjal, kemudian handrem saya bebaskan. Lalu kemudian ketika kita meninggalkan mobil, maksudnya tidak menggunakan mobil dalam waktu yang lama, itu saya ini sini kontak ya, ini saya melepas kabel minus aki teman-teman, agar akinya awet ya, tidak ngedrop saat kita mau gunakan seperti saat ini. Jadi untuk menggunakan mobil ini, setelah lama tidak digunakan, kita harus pasang dulu kabel akinya. Oke, kita buka dulu kap mesinnya teman-teman. Nah ini ya, seperti saya bilang tadi, ketika kita tidak menggunakan mobil dalam waktu yang lama, sebaiknya kita lepas, kalau saya ya ini saya lepas minus akinya, agar ketika aki kita gunakan nanti tidak ngedrop. Jadi ketika kita tidak melepas, maka bisa menghabiskan strom yang di dalam aki ya gitu. Jadi dilepas saja. Nah ini ketika kita mau menggunakan mobil lagi, kita pasang kembali kabel, ini saya cabut minusnya, kabel minusnya kita pasang lagi ya sekalian. Sebelum menggunakan mobil atau sebelum kita memanaskan, menyalakan mesin mobil di pagi hari, kita cek dulu semua oli-olinya ya, oli minyak rem masih, kemudian coolant-nya masih cukup di batas full, kemudian kita cek ya ada kebocoran-kebocoran apa, kabel-kabelnya masih bagus ya teman-teman. Kita cek volume olinya nanti di dipstick, kita cek kondisi oli bagus ya, bersih, tidak ada kerak. Kemudian kita cek volume olinya, kalau ada kemungkinan ada bocor nanti kehabisan, ini cukup ya teman-teman. Nah masih di dipstick. Oke, selanjutnya kita tinggal siap menyalakan mesin ya. Kabel sudah terpasang, kemudian kita coba nyalakan mesinnya. Nah kalian ya, sebelum menjalankan mobil nanti dicek bannya ya teman-teman. Biasanya ban itu kalau mobil nggak dipakai bisa kempes ya teman-teman. Jadi selalu cek kondisi tekanan ban, kalau berkurang nanti ketika keluar kita tambah angin di SPBU atau di tukang tambal ban. Oke, sebelum menyalakan mesinnya kita aktifkan handrem ya. Oke, handrem sudah dinaikkan, kemudian nanti jangan lupa ganjal rodanya dilepas ya teman-teman, dan kita tinggal menyalakan mesinnya.
Oke, sebelum menyalakan ini aki sudah terpasang. Sebelum menghidupkan mesin, pastikan ini mati semua ya teman-teman ya. Lampu-lampu sudah mati. Oke, lampu sudah mati, audio video mati. Pastikan tidak ada elektronik yang menyala ketika kita baru menyalakan mesin, karena itu bisa membebani aki, nanti aki cepat rusak akibat tekor. Oke, selanjutnya kontak sudah terpasang, saya on kan 1 kali, mudah-mudahan akinya tidak ngedrop. Oke, aki sudah mau ngangkat, on, indikator nyala semua, fuel pump sudah bunyi, tinggal kita start ya. Pastikan netral, kemudian kita start ya. Pastikan indikator ini nyala semua, baru kita nyalakan mesin. Oke, ketika mesin sudah menyala, semua indikator mati ya teman-teman. Nah, itu tandanya tidak ada sensor yang bermasalah pada mobil kita. Ini hanya indikator handrem, ini kelihatan ya, tanda seru karena kita masih mengaktifkan handrem. Nah, itu ya cara menyalakan mesin. Ini ketika mesin baru nyala, RPM di atas 1000 itu normal ya teman-teman. Kita tunggu sampai nanti idle di bawah 1000, 800, 900, 700 gitu ya. Nah, ini tadi alhamdulillah ya, ini benar-benar mesin dingin. Mobil tidak saya gunakan sudah seminggu ya, 8 hari nggak saya nyalakan sama sekali. Tapi saya melepas kabel minus aki ya. Ketika nyala, aki masih kuat, starter masih mudah. Itu teman-teman cara menyalakan mesin, cara memanaskan mesin mobil di pagi hari ketika mobil jarang kita pakai, benar-benar tidak dipakai selama 1 minggu. Jadi tips bagaimana cara amannya tadi sudah saya sampaikan, agar akinya tidak ngedrop ya. Ketika kita starter lagi, kita nyalakan lagi, kita gunakan mobilnya aman seperti ini. Oke, tambah lagi ya, satu lagi, ini masih idenya masih di atas 1000, jadi masih pemanasan ya. Kita coba cek ke ruang mesin, kita cek ke mesinnya teman-teman. Nah ini ya, mesinnya sudah menyala. Pastikan tidak ada bunyi aneh. Jadi fungsi kita melakukan pengecekan di pagi hari itu untuk mengetahui kondisi mesin mobil kita dalam keadaan baik ya. Jadi nanti ketika kita gunakan di dalam perjalanan itu aman dan nyaman. Oke, semua normal ya teman-teman, tidak ada bunyi aneh ya, stabil, tidak goyang, getarannya wajar ya, suaranya halus. Oke, semua siap, air aki utuh, tidak berkurang. Oke, kita tinggal tunggu idenya di sampai normal, kurang lebih itu 2 menit. Oke teman-teman, ini bisa dilihat ya, RPM mulai turun ketika nanti mesin sudah panas, idle sudah langsam di 800, mobil siap kita gunakan untuk perjalanan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya tips kali ini tentang bagaimana cara menyalakan mesin mobil, cara memanasi mesin mobil ketika mobil kita tidak gunakan selama seminggu, agar aman nyaman ketika kita gunakan lagi. Tipsnya seperti tadi ya teman-teman. Semoga tips kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Tip Otomotif Channel. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.